بسم الله الرحمن الرحيم. Ya Rabbal Alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan kajian kita masih terkait dengan pembahasan memahami tafsir penjelasan Al-Quran di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 yang akan kita bahas, ya, masih terkait dengan ayat yang kelima, ayat ke-6. Jadi orang-orang yang senantiasa mereka menjaga kemaluannya, kecuali kepada istri-istri mereka dan juga budak-budak mereka yang mereka miliki, yang didapatkan dari peperangan. Barang siapa yang mencari selain itu, artinya dia melakukan perbuatan zina, melakukan perbuatan di luar pernikahan yang sah, baik itu berzina atau masturbasi, ya, jadi melakukan onani ataupun melakukan hal-hal yang tercela, ya, homoseksual, liwat, atau yang disebut dengan LGBT, maka orang yang seperti itu termasuk orang-orang yang hidupnya tercela, hidupnya hina. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemarin sudah kita sampaikan Sabtu yang kemarin terkait dengan penjelasan secara jelas dan terperinci terkait dengan bab zina, mulai dari penyebab-penyebabnya, ancaman-ancaman hukuman yang diterima baik di dunia bahkan nanti di akhirat kelak, ya, dan juga, ya, bagi orang yang zina itu nanti ada konsekuensi yang harus diterima. Maka oleh karena itu kita sebagai orang yang mengaku beriman, ya, hendaknya kita senantiasa selalu menjauhi perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perzinahan, terutama itu zina mata, melihat, zina tangan, memegang, zina mulut, ya, berkata-kata yang bisa menimbulkan birahi syahwat, zina kaki melangkah, zina hati, ya, dan niatan untuk melakukan perbuatan yang buruk, dan juga zina kemaluan. Maka hendaknya kita sebagai orang mukmin senantiasa memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga kemaluan kita, menjaga jiwa kita, hati kita dari perbuatan yang tercela, perbuatan yang hina, yaitu perbuatan zina. Sehingga insya Allah kalau kita bisa menjaga, memelihara dari perbuatan yang mengarah kepada perzinahan, mudah-mudahan kita digolongkan sebagai hamba-hamba yang beriman, yang insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah Bapak Ibu, sebagai penutup daripada keterangan ayat Allah di dalam surat Al-Mu'minun, ya, surat yang ke-23, yang ayatnya ayat yang kelima, ayat yang ke-6, dan juga ayat yang ke-7, di mana Allah sampaikan di dalam 3 ayat itu terkait dengan orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan fahisyah, perbuatan keji, zina, atau yang semisalnya, homoseksual, dan yang lainnya. Maka di sini kami akan menutup dari penjelasan tentang masalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Di sini di dalam riwayat diceritakan bahwasanya dari Anas bin Malik, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Sab'atun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakihim wa la yajma'uhum 'alal 'amilin wa yadkhiluhumun nar awwala dakhilin illa ayyatubu faman taba taballahu 'alaihi naqiu yadihi wal fa'il wal maf'ul bih wa mudminul khamr wa mudminul khamri wa dharibu walidayhi hatta yastaghitha wal mu'addi jiranahu hatta ya'anu wan naki al halila jari."
Dijelaskan di dalam hadis Imam Ahmad ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa nanti pada hari kiamat ada 7 golongan. Yang 7 golongan ini maka Allah memberikan ancaman tidak akan dilihat dengan rahmatnya. Jadi Allah tidak akan mau melihatnya, memandangnya. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang 7 golongan ini termasuk yang tidak dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat dengan pandangan rahmatnya. Dan juga mereka tidak akan disucikan dosa-dosanya atau kesalahannya. Dan juga mereka tidak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang salih, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka ya bersama orang yang pertama kali masuk neraka. Kecuali kalau mereka betul-betul bertobat, maka Allah akan menerima tobatnya. Siapakah 7 golongan itu yang mereka mendapatkan ancaman? Tidak akan dilihat, tidak akan disucikan dosa-dosanya, dikumpulkan bersama orang-orang yang pertama kali masuk neraka, dan juga tidak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli surga, orang-orang yang taat. Yang pertama, Nabi menyampaikan yaitu mereka orang yang melakukan onani atau masturbasi, an-nagi yadih, ya, orang yang melakukan onani, yang melakukan sesuatu yang tercela. Ya, kebiasaan orang melakukan onani atau masturbasi, maka ini termasuk dari 7 golongan yang akan masuk neraka kalau dia tidak bertobat kepada Allah. Yang kedua, termasuk ya orang yang melakukan homoseksual, baik itu orang yang mengajaknya atau al-fa'il, pelaku utamanya. Kalau kita lihat yang sedang viral sebagaimana kasusnya ya, seorang pengurus panti asuhan anak yatim yang telah mensodomi santri-santrinya bernama inisial Sudirman yang ini ditangkap polisi. Dan juga orang yang diajak untuk homoseksual, yaitu para waria, para bencong yang mereka menjajakan ya, sesuatu yang memang itu tidak pantas ya, yang seharusnya yaitu seorang laki-laki tapi melayani keinginan syahwat laki-laki yang lain. Jadi yang meminta ataupun yang memberikan al-fa'il dan maf'ul, 2 orang ini termasuk orang yang terlaknat dan orang yang tidak akan masuk surga nanti pada hari kiamat dan tidak akan dilihat oleh Allah kalau tidak bertobat. Dan kemudian juga yang keempat ya. Jadi yang 1 dan 2 ya, 2 dan 3 itu yang mengajak homoseksual dan yang juga menerimanya atau menjajakannya, menjualnya, menjual dagangannya, ya, atau yang diajak homoseksual dia mau. Dan juga pecandu minuman khamr, tukang mabuk. Jadi orang-orang tukang mabuk itu ya jelas Bapak Ibu ya, yang kebiasaan dia pecandu minuman dan dia tidak bertobat, maka dia tidak akan masuk surga, dia akan masuk neraka sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Meskipun tidak abadi selama dia masih beriman, masih suka minum khamr. Dan hukuman bagi pecandu khamr itu memang kalau di dunia dia dicambuk 40 kali. Kalau homoseksual itu dilempar dari tebing yang tinggi dan dilempar batu sampai meninggal dunia kedua-duanya, yang fa'il dan maf'ul. Ya, kalau yang masturbasi tadi, kalau hukuman di dunianya itu sama ya, kalau itu dicambuk ya, sebagaimana cambukan orang yang melakukan zina 80 kali. Dan juga yang ke-6 yaitu orang yang memukul kedua orang tuanya. Jadi memukul kedua orang tuanya sampai orang tuanya tadi meminta pertolongan. Ya, anak yang durhaka, anak yang berani melakukan perbuatan buruk kepada orang tuanya dengan berani memukul, maka anak yang seperti ini tidak akan masuk surga meskipun dia kelihatan banyak ibadahnya, tapi perbuatan durhaka dia menyebabkan dia masuk neraka ya.
Kemudian para jamaah yang keenam dan yang kelima adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya dengan memukul, ya, menganiaya kedua orang tuanya atau bapak atau ibunya. Yang keenam yaitu orang yang senantiasa mengganggu tetangganya, membuat tetangganya marah, membuat tetangganya itu emosi, kecewa, dan yang lainnya dengan cara apapun, ya. Kalau kita lihat mungkin di tengah masyarakat ketika dia menyetel musik dengan suara yang keras, ya, sehingga menyebabkan tetangganya terganggu, ya. Atau juga mendolimi dengan suara-suara motor yang terlalu keras, nah, itu sehingga membuat tetangganya tidak nyaman, ya, mungkin berisik, terganggu istirahatnya. Jadi sekedar, ya, mengeraskan suara knalpot motor ini menyebabkan tetangganya terganggu, ini termasuk ayat ini, tidak akan masuk surga. Bahkan Nabi sendiri memberikan penegasan di dalam hadis sahih, la yu'min, ya, man jaru bawaikoh. Tidak dianggap sempurna keimanan, tidak dianggap benar keimanan seseorang, maka siapapun yang tetangganya merasa terganggu dengan perbuatan buruknya dia, seperti membuang sampah di depan rumah halaman tetangganya, ya, atau melempar sesuatu sampai menimbulkan kerusakan genteng, tembok, kaca, jendela, atau mungkin pagar dan yang lainnya, atau memarkir kendaraannya di depan tetangga tanpa izin. Nah, ini juga kalau memang itu orang itu ada, ya, hanya ada penghuninya, tiba-tiba dia langsung memarkir kendaraannya sehingga merepotkan yang punya rumah tadi keluar. Nah, ini sering terjadi di kota-kota besar, Pak. Saya sempat melihat di video itu ada mobil atau motor tuh seenaknya saja dia parkir di depan rumah tetangganya. Nah, ini membuat tetangganya jengkel, sampai ban mobil itu digempesi saking mobilnya. Bahkan ada yang sampai ditabrak itu, ya, tabrak itu kendaraannya. Kenapa? Ya karena sudah mangkel, sudah, ya, kecewa, marah. Nah, itu bukan hanya sekali, dua kali, mungkin sudah diperingatkan, tapi maka tetap berengkel saja, ya, nggak memperdulikan apa yang disampaikan oleh tetangga yang merasa teraniaya, terzalimi tadi. Nah, itu. Maka orang seperti ini meskipun dia ahli ibadah, itu tetap dia akan masuk neraka. Karena Nabi sendiri juga mengatakan dalam hadis tadi, la yadkhulul jannata man jara biwa'iqah, tidak akan masuk surga siapapun yang mendolimi tetangganya. Jadi kalau mendolimi tetangganya dengan ucapan, memfitnah, mengadu domba, dengan perbuatan tadi, dengan cara-cara yang mungkin kita sampaikan tadi, maka ini bisa menyebabkan dia tidak masuk surga. Maka hati-hati senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan tetangga, dan sampai tetangganya merasa terzalimi dari perbuatan kita atau ucapan kita. Kemudian juga yang ketujuh, yang terakhir, ya, yaitu berbuat zina kepada tetangga dekatnya atau berzina dengan tetangga sendiri. Nah, ini dosanya lebih besar daripada berzina dengan wanita yang lain. Saya akan menjelaskan, ya, malam kemarin bahwa di antara dosa besar daripada dosa-dosa besar yang lain setelah berbuat syirik, setelah dia membunuh, yang ketiga adalah berbuat zina kepada tetangga sendiri. Baik. Tapi para jamaah ibu, ini menyudahi ataupun menjelaskan secara terakhir terkait dengan penjelasan surat Al-Mu'minun ayat yang ke-5, 6, dan 7, ya. Jadi kita anggap insyaallah pembahasan ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna